Shalom, selamat malam rekan-rekan PPGT sekalian. Hari ini kita mau beribadah PPGT pada hari ini. Adapun penyusunan acara kita pada hari ini, yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua itu ibadah, yang ketiga penyampaian, dan yang terakhir itu penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Bagi yang mengambil bagian, dipersilahkan. Salam dan selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita tinggalkan sejenak aktivitas, kita memulai ibadah. Sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak. Sungguh sukacita yang besar boleh kita rasakan pada malam hari ini. Kita dapat berkumpul, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu hal yang kurindu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian, mari kita menyanyikan pribadi yang mengenal. Sa
Kita akan membacakan ayat berkelanjutan dari Keluaran 28 ayat pertama hingga ayat yang ke-43. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mengenai pakaian imam, engkau harus menyuruh abang-abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nabab, Abihu, Eleazar, dan Itmar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, depan dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus dipasangkannya. Buatlah seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dengan seiras dengan baju efod itu, yakni emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benang. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukir kepada 2 permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas Dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, dan buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Buatan seorang ahli buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata tatanan, 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah yang jajar pertama. Jajar kedua, permata batu bara, lazurit, dan Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. jajar yang keempat, permata pirus, isopras, dan netrit. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahan. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai, nama salah satu suku dari 12 suku itu. Juga haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelas emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada
Kedua ikat emas itu demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat dua gelang emas dan juga haruslah engkau membuat kedua gelang emas yang memasangnya pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat di tempat persembahannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya, diikat pada gelang baju efod dengan memakai tali dua sehingga tetap di baju efod dan dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantung harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kutaruh urim dan turim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia menghadap Tuhan, dan Harun tetap membawa putusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Tengahnya, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan goyang. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu harus ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala dilakukan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari linen halus, dan membuat serban dari linen halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari penununan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila engkau masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan pada dirinya, lalu mati untuk satu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian, Selidiki Aku.
kita merenungkan isi dari firman kebenaran Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini, Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Sekarang ini Tuhan, kami akan melandasi ibadah kami dengan merenungkan isi dari firman-Mu, kiranya Engkau menguasai hati, akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat mampu memahami isi dari firman kebenaran-Mu. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepadanya, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang ada di dalam rumah itu dan akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Dalam pembacaan ini, saya mengambil suatu tema, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jadi tema kita pada hari ini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ketertarikan pada suatu hal terkadang membuat orang lain juga menginginkan hal yang sama. Tidak hanya berupa barang atau style tertentu, misalnya ketertarikan pada satu jenis handphone, pakaian atau model rambut, gaya bicara, dan sebagainya. Banyak orang menganggap hal tersebut bijak, cenderung dipaksakan. Membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tingkat ekonomi. Artinya, orang terkadang bergaya atau mengikuti style orang, tapi tidak sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Nah, dalam perikop ini, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu melihat
Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Dia melihat Tuhan Yesus yang sedang berdoa dan dia tertarik dengan apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Di situ dia meminta Tuhan Yesus untuk mengajarkannya bagaimana caranya berdoa. Nah, kita juga bisa lihat pembacaan yang sama tentang hal berdoa di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Di situ juga mengatakan tentang hal tentang berdoa. Di bagian ini Yesus berdoa di suatu tempat. Kita juga melihat di bagian kisah hidup Yesus yang lain, dia menjadikan doa itu sebagai kebutuhannya. Jadi pada saat dia hendak disalibkan, dia juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia itu menandakan bahwa doa itu bukan hanya sekedar hanya meminta kepada Tuhan, tapi itu menjadi kebutuhannya sehari-hari. Jadi di situ kita bisa belajar dari kisah hidup Yesus yang menjadikan doa itu sebagai kebutuhannya, bukan hanya sekedar untuk meminta sesuatu, tetapi itu dia jadikan untuk kepatuhannya kepada Tuhan serta mempermuliakan Allah. Nah, di sini juga kita bisa baca tentang doa Bapa Kami. Nah, di dalam doa Bapa Kami itu banyak orang mungkin yang asal kayak secara formalitas mengucapkan doa Bapa Kami, misalkan dalam doa syafaat. Nah, padahal doa Bapa Kami itu mengandung banyak mengandung banyak makna. Contoh dalam bait yang pertama, di situ dikatakan bahwa Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa artinya di situ ada pengagungan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi pembukaan dari doa itu mengagungkan dan memuliakan Tuhan akan kebesarannya. Terus dikuduskanlah namamu. Maksudnya dikuduskanlah namamu, di situ nama Tuhan itu kudus. Jadi kita tidak boleh sembarang untuk mengucapkan nama Tuhan atau apalagi bersumpah atas nama Tuhan. Terus dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Maksudnya di sini, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Jadi bukan hanya kehendak kita yang harus kita biarkan terjadi, tapi itu semua atas kehendak Tuhan. Jadi kita istilahnya di situ berserah atas kehendak Tuhan. Jadi bukan kalau kita mau berdoa, bukan hanya sekedar kita mau bilang Tuhan, saya mau kehendak saya yang jadi, tetapi harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa setiap kehendak Tuhan yang Dia izinkan terjadi pasti yang terbaik bagi kita. Jadi itu maksudnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Terus berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di situ mengandung bahwa kita kan kita tahu bahwa kebutuhan pokok manusia itu adalah makanan. Jadi di situ kita meminta suatu permohonan bahwa Tuhan mencukupkan kita atas segala kebutuhan kita, bukan istilahnya kayak berlebih, tapi mencukupkan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi sama halnya di situ kita tidak egois, kita juga memikirkan orang lain. Kita juga memikirkan orang lain untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Terus apalagi? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Terus bagian yang di sini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, di sini kadang menjadi hal yang agak berat mungkin kita ucapkan kalau misalkan kita memaknai kata tersebut. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi
sebelum kita meminta ampun sama Tuhan, kita harus mengampuni terlebih dahulu orang yang bersalah sama kita. Karena kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, sama seperti sebelum kita datang sama Tuhan, harus kita memaafkan orang-orang yang telah bersalah sama kita. Karena kita berdoa sama Tuhan, kita juga meminta pengampunan sama Tuhan, karena kita ini manusia yang berdosa. Terus yang selanjutnya di situ, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kita juga meminta pertolongan dari Tuhan bahwa kita tidak dibawa dalam pencobaan. Maksudnya di sini kita tahu keterbatasan kita. Kita ini manusia yang berdosa, kita pasti jatuh bangun di dalam dosa. Untuk itu di dalam doa ini mengajarkan kita untuk meminta pertolongan sama Tuhan, karena kita menyadari keterbatasan yang kita miliki. Terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi penutup doa dari doa Bapa Kami juga mengajarkan bahwa kuasa Tuhan itu senantiasa nyata. Kita juga mengungkapkannya pada saat menutup doa Bapa Kami. Terus dalam doa Bapa Kami ini kita bisa belajar bahwa doa itu bukan hanya sebagai permohonan kita kalau kita mau meminta sesuatu, tetapi kita jadikan doa juga sebagai alat komunikasi kita sama Tuhan dengan cara memuliakan namanya. Jadi bukan hanya sekedar kalau kita mau berdoa, saya mau meminta sesuatu yang saya inginkan. Jadi di dalam doa itu sebaiknya kita juga memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, yang memberikan segala yang kita butuhkan. Untuk itu kalau kita mau berdoa, kita harus sebaiknya kita menggunakan unsur-unsur dari doa Bapa Kami, yaitu kita juga memuliakan nama Tuhan, kita juga berserah diri sama Tuhan, bukan hanya mengandalkan kekuatan kita, kita juga tidak mesti bilang Tuhan kehendak saya harus yang terjadi. Jadi kita berserah sama Tuhan, kita juga selalu meminta sesuatu yang seperlunya kita butuhkan. Bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terus di sini sebagai pemuda sebenarnya tidak sulit untuk berdoa. Yang sering terjadi, pemuda enggan untuk berdoa, alasannya karena takut berkata-kata. Jadi akhirnya jadi bahan tertawaan. Terus ada juga yang menjadikan doa itu sebagai formalitas. Jadi sebaiknya kita menjadikan doa itu sebagai ungkapan syukur kita atas segala penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Terus banyak dari kita dipengaruhi dengan doa yang hanya mengungkapkan kebutuhan, pergumulan kita atau yang menjadi keluhan kita. Tidak banyak juga yang mengatakan bahwa dalam doanya itu mengagung-agungkan Tuhan. Jadi sebaiknya kita juga tidak egois dalam berdoa. Kita harus memikirkan sesama kita. Kita harus juga terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa kita harus menghadap kepada Allah seperti anak-anak kepada bapaknya. Jadi di sini juga pembacaan kita tentang doa itu caranya kita menghadap seperti seorang anak yang menghadap ke bapaknya. Jadi hubungan kita itu sama Tuhan itu begitu erat seperti bapa dengan anaknya. Jadi kalau kita mau berdoa kita tidak perlu merasa terlalu jauh sama Tuhan karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Terus di situ juga kita bisa melihat bahwa berdoa itu tidak membutuhkan kata-kata yang indah, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Jadi kadang orang bilang saya tidak tahu berdoa. Sebenarnya kalau kita mau berdoa, kita harus percaya bahwa
Ketika kita berdoa, kita pasti akan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata-kata seturut dengan kehendaknya Tuhan. Doa yang tulus dan jujur diungkapkan dengan teratur akan berbeda dengan doa yang hanya diungkapkan secara klise atau berulang-ulang. Nah, doa tentu saja percakapan iman antara manusia dengan Tuhan. Jika tidak dipahami sebagai ungkapan yang akan memuaskan telinga pendengarnya, banyak doa yang diungkapkan menjadi sekedar ungkapan kepada Tuhan, menjadi terdengar biasa karena hanya ingin terdengar doa oleh orang-orang yang mendengarkannya. Terus doa juga itu kita juga berdoa tidak perlu hanya dilihat oleh orang, tidak perlu mencari pujian dari orang. Di dalam Injil Matius juga menjelaskan bahwa doa itu, kalau kita mau berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar, terus di situ kita menutup pintu kamar kita dan di situ kita berdoa. Jadi berdoa itu bukan sekedar supaya kita dapat pujian dari orang-orang, supaya orang-orang melihat kita, tetapi itu sebetulnya adalah penyerahan total dari diri kita untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah ungkapan permuliaan Tuhan dari hati. Artinya memberikan kemuliaan kepada Tuhan secara langsung, tidak melulu berisi keinginan hati kita. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kita sama-sama seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya sekedar kita mau meminta sama Tuhan, tetapi kita lupa untuk mengagungkan namanya di dalam doa kita. Jadi sebenarnya doa yang sempurna itu adalah doa Bapa Kami. Di situ kita bisa belajar tentang prinsip-prinsip doa yang ada di dalamnya. Terus kita juga dalam pembacaan ini, kita juga bisa mengetahui doa yang tidak berdasarkan formulasi. Doa bisa diungkapkan oleh orang ketika berdoa. Maksudnya pengungkapan isi hati yang jujur dan tulus kepada Allah. Jadi doa itu adalah ungkapan hati yang tulus kepada Allah. Terus di sini kita juga belajar tentang Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita harus tetap senantiasa berharap kepadanya, karena ada janji yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di situ oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya akan dibukakan pintu. Jadi, di sini kita bisa mempelajari bahwa ketika kita berusaha dan senantiasa diiringi dengan doa, pasti kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pada ayat yang selanjutnya di sini, mengatakan bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Kita senantiasa percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik bagi kita. Jadi tidak mungkin Dia memberikan kepada kita sesuatu yang tidak baik ketika kita meminta sesuatu hal kepadanya. Jadi yakinilah bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Meskipun kita belum melihat apa maksud dari yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Intinya kita harus senantiasa berdoa, tak jemu-jemu, dan terlebih lagi harus diiringi juga dengan usaha. Jadi marilah kita senantiasa menjadikan doa itu sebagai kebutuhan hidup kita, bukan hanya sekedar formalitas ketika kita berada di gereja ataupun di acara-acara keagamaan, tapi menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita sehari-hari, menjadikan doa itu sebagai permuliaan Tuhan atas segala penyertaannya dalam kehidupan kita, dan menjadikan doa juga sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Terpujilah Kristus, amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.
Untuk itu, mari kita merespon nyanyian dari karya terbesar. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Dan persembahan kepada Tuhan Firman dengan kasih. Kita akan berdoa syafaat dan persembahan. Untuk itu mari kita tenang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya juga Engkau hadir di sini, Engkau yang
tetap senantiasa menyertai ibadah kami ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan isi dari firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi seorang pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang senantiasa tetap mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, senantiasa menjadikan doa sebagai sarana komunikasi kami dengan-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kepengurusan PPGT Jemaat Bara-Baraya, kiranya Engkau memberkati setiap pengurus yang ada maupun program kerja Tuhan yang sementara dilaksanakan maupun yang akan direncanakan. Engkau tetap memberkati, biarlah semuanya itu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang kalau ada yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, memberkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi, biarlah itu dapat menjadi sumber kesembuhan yang asalnya hanya daripada-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami, ketika teman-teman kami ada yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau sempurnakan sukacitanya, biarlah melalui pertambahan usia yang Engkau anugerahkan, mereka dapat senantiasa bersyukur dan tetap senantiasa berserah diri hanya kepadamu saja. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami persembahkan, biarlah persembahan itu dapat kami gunakan untuk pelayanan-Mu ke depannya. Yang masih sisa pada kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati, biarlah kami dapat menggunakannya dengan bijak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa juga Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok, biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu Engkau curahkan atas mereka, sehingga mereka dapat memerintah dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Segala konflik yang terjadi Tuhan, kami percaya ini semua bagian dari rencana-Mu bagi kami semua. Kami juga tak henti-hentinya berdoa Tuhan buat kondisi dunia saat ini yang dalam pergumulan atas virus COVID ini Tuhan, kami percaya ya Bapa, virus ini akan berlalu, itu semua atas kehendak-Mu dan atas waktu-Mu saja. Biarlah Engkau yang tetap senantiasa melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi agar kami tetap senantiasa terlindung dari segala macam mara bahaya. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami tahu Tuhan Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami tetap senantiasa berserah penuh hanya kepadamu, dan kami yakin Engkau yang tetap senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bapa, inilah yang menjadi doa kami, doa syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, mari kita bangkit berdiri. Jangan lelah. Carilah rakyat Tuhan.
dasar iman. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, akan senantiasa melindungi dan menjaga kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Shalom dan selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengambil bagian. Saya persilakan kepada yang mengambil bagian. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami terima kasih kepada pelayan firman, Kakak Linda, liturgis Kakak Sandra, dan taris Kakak Kiki. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian. Penyampaian yang pertama, ibadah PPGT Jemaat Barabaraya akan dilaksanakan mulai minggu depan di Gereja Toraja Jemaat Barabaraya. Jadi kita kembali lagi seperti biasa, tapi dalam ibadah kali ini kita tetap memakai masker dan menjaga, tetap melakukan protokol kesehatan. Penyampaian yang kedua, kami rekan-rekan pengurus PPGT Jemaat Barabaraya mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman PPGT yang berulang tahun pada minggu ini dari hari Senin hingga hari Minggu. Demikianlah acara kita yang ketiga, yaitu penyampaian. Tiba saatnya kita ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya ajak rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, kita bersatulah, satukan hati dan satu cinta, satu bersatu Tuhan. Gerakan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk bangsa dan gereja. Mari satu hati dalam iman mengasihi dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hidupkan persekutuan kita, PPGT Jayawan. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Shalom dan selamat malam.